Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, sesepuh bin sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan ngaji bersama. Doa dan harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan, kesehatan kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan pengajian ini senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita masih meneruskan ngaji kita, yaitu kitab Naswaikud Diniyah. Pada kesempatan malam hari ini sampai pada qala Allahu ta'ala, wa man ahsanu minallahi hadisa wa man asdaqu minallahi qila. Ini adalah potongan ayat Al-Quranul Karim yang artinya adalah waman ahsanu minallahi hadisa. Siapakah yang lebih baik omong-omongannya atau pembicaraannya dibanding dengan omong-omongan Allah atau pembicaraan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang paling baik itu adalah kalamullah. Inna ahsanal kalami kitabullah. Jadi sebagus-bagusnya kalam itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala. Wa man asdaqu minallahi qila. Dan siapakah yang lebih benar ucapannya, yang lebih bisa dipegang ucapannya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa inna asdaqal qauli kitabullah. Jadi sesungguhnya yang paling benar, yang paling bisa dipegang kebenarannya itu adalah kitab Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ini tidak bisa diragukan kembali. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi kitab Al-Qur'an itu bagi kita orang-orang yang beriman ini merupakan kitab yang la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini adalah apa? Kitab Allah, kalamullah yang kebenarannya itu tidak diragukan. Keindahan kalamnya itu juga tidak diragukan. Lebih bagus-bagusnya pembicaraan adalah kitabullah, kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu sekalian meninggal dunia illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam, kecuali meninggal dunia dalam keadaan membawa iman dan Islam. Jadi firman-Nya Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan perintah Allah terhadap orang-orang yang beriman agar supaya bertakwa kepada Allah dengan sungguh-sungguh bertakwa. Artinya sungguh-sungguh bertakwa itu seperti apa? Gambarannya itu bi ayyuta'a fala yu'so. Allah itu ditaati, perintah-perintahnya itu dijalankan. Allah perintah sholat 5 waktu dijalankan. Allah perintah puasa di bulan suci Ramadan dikerjakan. Allah perintah zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, dikerjakan. Allah perintah haji dikerjakan. Itu artinya sungguh-sungguh di dalam bertakwa. Ditaati Allah, tidak dimaksiati, tidak berdurhaka dengan Allah. Artinya Allah perintah sholat tidak dikerjakan, ini berarti durhaka dengan Allah, maksiat dengan Allah. Allah perintah puasa di bulan suci Ramadan tidak dikerjakan, ini berarti maksiat, malah mengerjakan larangan-larangan Allah. Haknya orang lain diambil, ya ini mencuri, ini larangan Allah, ini berarti maksiat kepada Allah. Kemudian tidak boleh bergaul bebas, malah sobonya itu malah di Muara Barong, ya ini namanya maksiat terhadap Allah. Arti daripada takwa yang sesungguhnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu ditaati, tidak dimaksiati. Perintahnya dikerjakan, larangannya ditinggalkan. Wayus karu fala yukfaru. Allah itu nikmat-nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Kita ini sebagai hamba tentu tidak pernah tidak menerima nikmatnya Allah. Kita ini adalah hamba yang selalu tergantung dengan pertolongan Allah. Apapun ya. Makanya anugerah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang bertakwa sesungguhnya yaitu menyukuri nikmat-nikmatnya Allah, terutama nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Syukur itu artinya apa? Syukur itu menggunakan nikmat-nikmatnya Allah sebagai sarana taat kepada Allah, sebagai sarana ibadah kepada Allah, itu syukur. Kalau kita menggunakan nikmatnya Allah sebagai sarana untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kufur terhadap nikmatnya Allah. Terutama kita diberi oleh Allah kesehatan, ya. Ini harus digunakan dengan baik. Kesempatan ini digunakan dengan baik. Digunakan hal-hal yang positif. Karena apabila kita mempunyai kesempatan tidak digunakan pada hal-hal yang positif, maka kesempatan itu nanti justru sebaliknya diisi oleh hal-hal yang negatif. Ini sudah hukum alam ini. Ini sesuai dengan yang disampaikan Imam Syafi'i. Idza lam tastagil nafsuka bil haqqi sagholatka bil batil. Apabila kamu tidak menggunakan
dirimu, kesempatanmu tidak digunakan, disibukkan dengan perkara-perkara yang hak, yang baik, yang positif, maka dirimu akan disibukkan dengan perkara-perkara yang batil. Contohnya umpama pada kesempatan malam hari ini habis maghrib ini, kalau kita tidak gunakan untuk duduk-duduk iktikaf di masjid seperti ini paling-paling ya kan, biasanya kan nonton HP, nonton TV ya kan, atau keluyuran kemana ya, apalagi anak muda. Tapi kalau digunakan dengan hal yang positif, ini berarti paling tidak mengurangi perbuatan-perbuatan yang negatif. Ini harus disyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita punya uang, disyukuri. Yaitu untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Untuk memberi hidup anak istri. Ya kan? Untuk beli beras, untuk beli minum, untuk beli apa saja kebutuhan keluarga. Ini artinya apa? Menggunakan nikmat Allah untuk hal-hal yang memang itu adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada sisanya dikumpulkan untuk naik haji ya kan? Atau kita sisanya dikumpulkan untuk masa depan anak-anak, agar supaya anak-anak kita ini bisa sekolah, kemudian bisa bekerja, punya pekarangan, punya rumah. Ini juga termasuk apa? Syukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita membelanjakan nikmat tersebut di jalan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal yakhshal ladina law taraku min khalbihim dzurriatan diafa. Ini perintah Allah. Hendaknya orang-orang itu takut apabila meninggalkan anak keturunan dalam keadaan lemah imannya ya kan? Lemah secara ekonomi, lemah pendidikannya dan lain sebagainya. Nah ini kita harus takut sebagai orang tua. Anak-anak kita nanti seperti apa kalau sudah meninggal dunia? Apakah sholat atau tidak? Ya, ini seperti Nabi Ibrahim. Surhatnya Nabi Ibrahim, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anaknya itu menjadi apa? Rasa ketakutan Nabi Ibrahim alaihissalam setelah meninggal dunia. Apakah yang disembah keturunanku itu apa nanti yang disembah? Ya kan? Ini sebagai orang tua, anak-anaknya harus disekolahkan. Bukan hanya di sekolahan umum, tapi juga pendidikan-pendidikan yang ada agamanya. Agar supaya apa? Agar supaya menjadi anak yang soleh dan solih. Agar supaya orang tua setelah meninggal dunia ini anak itu sudah terlatih, ibadahnya terlatih ya kan? Menjadi orang-orang yang baik. Ketika itu orang tua di alam kubur, maka orang tua akan memetik hasil tanaman yang ditanam ketika di dunia. Ya kan? Anaknya kalau ahli membaca Al-Quran, orang tuanya mendapat pahala, mendapat hadiah, ya kan? Karena apa? Karena anaknya bisa membaca Al-Quran karena berkat jerih payah orang tua. Begitu juga apabila anaknya anak ini apabila sampai nanti ditinggal orang tua di alam barzah, di alam kubur, anaknya kok nakal ya kan? Melakukan perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tua ini nanti juga disangkut-sangkut. Ya kan? Ikut disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Anaknya berbuat tidak baik. Karena apa? Dulu tidak disekolahkan agama, dulu tidak diajari agama. Mantaroka waladan jahilan, barang siapa yang meninggalkan anak yang bodoh. Artinya bodoh itu bukan berarti dia itu tidak tahu cara mencari rezeki, bukan berarti tidak tahu masalah pendidikan umum. Bodoh di sini tidak tahu halal haram, tidak tahu halal haram.
nggak tahu yang hak yang batil, ini yang dilarang, ini yang kewajiban, nggak tahu. Maka karena amaluhu alaihi, jadi amal-amalnya ini karena dzambun amalahu alaihi, dosa-dosanya ini orang tua yang di alam kubur, ya kan, ini ikut menanggung, ya kan, dosa-dosanya anak yang ditinggalkan di alam dunia. Sebab apa? Sebab orang tuanya dulu tidak memberitahu kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, nanti kalau sudah menjadi dewasa harus taat kepada Allah, harus sholat, jangan. Makanya orang tua ini harus memberi nasihat terhadap anak-anaknya. Itu syukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Wa yudkaru falan yunsa. Caranya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Allah itu selalu diingat, di mana saja itu diingat, tidak dilupakan. Yudkaru fala yunsa, diingat tidak dilupakan. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Fadkuruni, ingatlah kamu sekalian kepadaku. Adkurkum, maka aku bakal balas ingat kepada kamu. Makanya kita harus selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya minta terus, ya kan, minta pengen kaya, minta pengen berhasil, minta pengen hidupnya enak, hatinya tenang, tapi tidak mau beribadah. Urut-urutannya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah baru minta kepada Allah. Kalau kita kok sering memenuhi panggilan Allah, hayya 'alas sholah, itu kan panggilan untuk mengerjakan sholat. Kok kita segera datang ke masjid, ke musola, segera melakukan ibadah sholat. Ketika kita perlu Allah, kita manggil Allah, berdoa, ya Allah mudah-mudahan hidupku itu baik, ya kan, langsung disambut oleh Allah. Itu jadi caranya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan benar-benar takwa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu nikmat-nikmatnya disyukuri, tidak dikufuri. Kemudian Allah selalu diingat, tidak dilupakan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali meninggal dunia kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ini tolak ukur bahwasanya seseorang itu berhasil dalam perjalanan hidupnya atau tidak. Itu tolak ukurnya adalah apa? Mati husnul khotimah atau tidak. Nah, kalau matinya husnul khotimah dalam keadaan membawa iman dan Islam, ini berarti hidupnya itu berhasil. Jadi tolak ukurnya orang-orang yang beriman itu hidupnya itu berhasil atau tidak, sukses atau tidak, itu tidak dilihat dari jabatannya. Kalau jabatan ditinggal, tidak dilihat dari segi materi, harta benda, rumahnya itu berapa, ya, mobilnya itu seperti apa, tidak seperti itu. Itu semua nanti ditinggal. Tapi tolak ukurnya apa? Yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan Islam, membawa kalimat tauhid. Makanya ada hadis yang mengatakan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya, akhir ucapannya itu la ilaha illallah, yaitu bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dakhalal jannah, masuk surga. Pokoknya kalau kita nanti dalam keadaan sudah sakaratul maut, jangan ingat yang lain-lain, ya kan? Ingat kepada Allah, ingat membaca kalimah syahadat.
syahadat la ilaha illallah. Makanya ketika hidup kita latihan sering zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebuah keyakinan, sebuah kepercayaan bahwasanya tidak ada zat yang memberi rezeki, yang bisa menghidupkan, yang mematikan, yang menguasai alam jagat raya ini kecuali yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tolok ukur seorang itu berhasil atau tidak hidupnya, yaitu apakah ketika mati itu dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Makanya ini harus kita pertahankan. Bagaimana kita mempertahankan? Yaitu dengan amal soleh. Sering ke masjid, sering mendatangi pengajian, sering Jumatan. Insya Allah ini kok dikerjakan terus menerus Pak ya kan? Setiap hari terus menerus ya kan? Insya Allah nanti juga akan sampai. Apa yang kita tunggu sebenarnya? Yang kita tunggu hidup ini yaitu mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, yaitu akhir kalamnya itu la ilaha illallah. Nah ini harus diusahakan Pak ya kan? Karena apa? Karena tanpa dengan usaha tidak akan bisa terjadi, tidak akan bisa mendapatkannya ya. Karena di dunia ini tempatnya berusaha, tempatnya kita menanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini tempat menanam. Nah nanti kapan memetik hasilnya? Nanti di akhirat. Jangan dipetik di dunia. Semua itu disangkut pautkan dengan dunia, jangan seperti itu. Membaca surah apa itu Waqiah agar supaya rezekinya lancar, itu kan urusan dunia. Sholat duha mudah-mudahan rezekinya lancar, jabatannya naik. Ya membaca surah Waqiah ya mudah-mudahan Allah meridhoi ya kan. Mudah-mudahan dapat pahala, mudah-mudahan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu sudah ridho, Allah itu cinta kepada hambanya, apa yang tidak akan diberi? Semua diberi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nikmat kita di dunia ini nikmat yang sekarang ini diiri oleh orang-orang yang meninggal dunia. Jadi orang-orang yang meninggal dunia mulai dari Nabi Adam ya sampai sekarang, bahkan ya kan orang-orang yang di alam barzah itu merindukan, sangat iri terhadap orang-orang yang masih hidup. Makanya permintaan orang-orang yang meninggal dunia itu kalau memang itu diijabahi oleh Allah, itu pengennya itu hidup kembali di dunia. Loh, kok pengen hidup kembali di dunia, apa yang diminta? Yang diminta adalah agar supaya bisa beramal soleh. Hatta idza jaa ahadahumul mautu, ketika salah satu di antara mereka itu kedatangan mati, qala irji'uni, kemudian dia mengatakan protes sama Allah Subhanahu wa taala, irji'uni, wahai Allah kembalikan aku ke dunia. Ya kan? La'ali a'malu sholika, agar supaya aku bisa beramal soleh. Fima taroktu, amal-amal soleh yang saya tinggalkan. Dulu aku belum pernah sholat di Masjid Al-Hidayah ya kan. Kalau engkau kembalikan aku di dunia, aku mau sholat di Masjid Al-Hidayah. Dulu belum bersodakoh, pengen sodakoh. Dulu ketika di dunia ini hartanya banyak sekali ya kan, tapi belum sempat naik haji ya kan. Aku pengen naik haji. Itu kepinginannya orang-orang yang sudah meninggal dunia. Nah kita ini sekarang ini masih hidup, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah apa kira-kira yang akan kita lakukan? Ya kita kerjakan perintah-perintah Allah, kita kerjakan ibadah-ibadah yang sunnah kalau bisa kita kerjakan, walaupun sekali, walaupun tidak bisa istiqomah. Kalau bisa istiqomah, kalau tidak ya pokoknya sekali-kali dikerjakan. Sholat duha dikerjakan, sholat hajat, sholat
apa tasbih atau sholat apa namanya itu tahajud, sholat malam dikerjakan, ya kan? Siapa tahu nanti di alam kubur, ya kan? Walaupun kalau bisa istiqomah, kalau nggak bisa istiqomah, pokoknya sholat itu ya dikerjakan, ya kan? Insya Allah akan memberikan apa kemanfaatan. Jadi intinya apa? Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh takwa itu artinya apa? Kita bisa menjadikan Allah senantiasa sebagai Tuhan yang ditaati, tidak dimaksiati. Nikmat-nikmatnya Allah disyukuri, tidak dikufuri. Kemudian Allah selalu diingat di mana saja. Tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ingat kepada Allah ketika di masjid, ya kan? Ketika di kantor sudah lupa, ketika di perjalanan lupa, ketika kita di luar masjid sudah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu diingat Allah di mana berada. Kalau kita itu ingat kepada Allah, ya insya Allah, ya kan, kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa'tasimu, berpeganglah kamu sekalian bihablillahi, dengan tali Allah, dengan agama Allah. Jami'an wa la tafarraqu, janganlah kamu sekalian bercerai-berai. Jadi ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman agar supaya apa? Agar supaya kita itu cecekelan, berpegang terhadap agama Allah. Agama Allah itu dijadikan sebagai pedoman hidup kita di dunia ini. Ini perintahnya Allah seperti itu. Terus menerus kita pegangi, ya kan? Kita cekeli agama Allah ini secara istiqomah, ya kan? Jadi ketika kita berbicara, ketika kita berpikir, ketika kita melangkahkan kaki, ya kan, itu selalu dicocokkan dengan syariat Allah. Cocok atau tidak? Jadi syariatnya Allah. Kalau cocok dikerjakan, kalau tidak cocok tidak dikerjakan. Bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Jadi agama Allah Subhanahu wa taala ini bisa mempersatukan kita sama-sama orang yang beragama. Ini adalah apa? Saudara. Ukhuwah Islamiyah. Namanya apa? Ukhuwah Islamiyah. Salatnya sama 5 waktu, ya kan? Kiblatnya sama, ya kan? Kalau haji juga sama di Mekah. Jadi kita sama orang Islam harus membangun ukhuwah Islamiyah, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Jangan bercerai-berai. Karena apa? Karena kalau kita itu berjamaah ini rahmat, mendatangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bercerai-berai, nah ini akan menjadi siksanya Allah Subhanahu wa taala, menjadi siksa, ya. Jadi jamaah seperti ini akan menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala datang karena kita berjamaah. Li'anal jama'ata rahmatun, tapi kalau wal furqatu adabun, bercerai-berai itu adalah siksa. Dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini bersama dengan jamaah. Kalau kita itu kok kompak, ya kan, di masjid ini kompak, ini akan datang kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengurusnya kompak, jamaahnya kompak. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau memang itu terhadap kebaikan tidak sepakat umpama, ya tetap kekompak. Kita ya berpegang teguh kepada agama, persatuan dan
kesatuan, tidak boleh bercerai-berai. Wa'tasimu bihablillahi jami'a waraku. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum ala baina qulubikum fa'asma. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum, ingatlah nikmat Allah terhadap itu ketika kamu sekalian menjadi musuh. Jadi ini Allah turun setelah orang Quraisy itu masuk Islam. Nah, orang Quraisy, orang-orang Arab itu setelah masuk Islam diingatkan kembali oleh Allah agar supaya ingat nikmatnya Allah. Kamu dulu itu permusuhan. Dulu-dulunya kamu itu permusuhan. Orang Arab itu juga seperti sekarang ini. Ada kobilah-kobilah. Kalau sekarang itu ada ormas-ormas, ya kan? Ormas apa organisasi kemasyarakatan. Ada Aus, ada Kujrat, ya kan? Atau kobilah-kobilah yang lain. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab, ya kan? Orang-orang Quraisy ini permusuhan, saling membunuh, ya kan? Saling memakan hartanya bil batil dengan batil. Tapi setelah datang nikmatnya Allah yaitu agama Islam, kemudian menjadi saudara. Ini disuruh ingat kembali pentingnya kita bersatu. Karena kalau belah saling membunuh ini adalah apa? Adalah sesuatu yang sangat merugikan. Seperti di Indonesia, bukan hanya di Arab, di Indonesia. Sebelum Indonesia ini merdeka, ya kan, masih pemerintahannya itu berupa kerajaan-kerajaan. Itu satu kerajaan sama saling menyerang. Setelah merdeka, kemudian ada kesepakatan disepakati yaitu dengan dasar negara Pancasila, NKRI, ya kan, Undang-Undang Dasar 45. Alhamdulillah, ya kan, sampai sekarang. Harus diingat. Ini diingatkan di dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da. Dulu itu permusuhan menjadi sekarang persaudaraan. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri, makanya harus dijaga. Kalau sampai terpecah belah, ya kan, kemudian saling bertengkar antara anak bangsa, ini yang rugi ya kita semuanya ini. Kalau sekarang damai keadaannya, bisa kerja, bisa ibadah, ya kan, kita bisa jadi apa saja bisa. Apalagi sekarang zaman demokrasi, akan jadi apa saja bisa. Bukan orang darah biru saja yang jadi pemimpin, ya kan? Siapa saja bisa sekarang. Keran demokrasi sudah dibuka. Yang penting ada keinginan, sekolahnya mumpuni, ya kan, bisa. Siapa saja bisa, terbuka, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga merupakan apa? Untuk kita semuanya ini, bukan untuk ayat Al-Quran, bukan hanya untuk orang Arab, ya. Tapi ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu itu permusuhan, sekarang menjadi saudara. Karena apa? Karena datangnya yaitu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa agama Islam. Idz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ya, dulu itu permusuhan, kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan adanya Islam meluluhkan hati di antara mereka, melulutkan, menjinakkan hati di antara mereka, kemudian mereka menjadi saudara. Wa kuntum ala safa hubrati minan nari fa anqadakum minha. Dia itu berada yaitu di tepi jurang neraka, ya kan? Apakah dia itu nanti masuk neraka atau tidak? Tergantung apakah beragama Islam atau tidak. Apakah memeluk Islam atau tidak? Kalau memeluk Islam ya selamat, kalau tidak memeluk Islam tidak selamat. Fa anqadakum minha, maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka semuanya itu dari jurang api neraka
yaitu dengan rahmatnya Allah, dengan agama Allah, yaitu agama Islam. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Jadi penjelasan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kamu sekalian ya kan, ayat-ayatnya Allah ini agar supaya mendapatkan petunjuk. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaknya ada di antara kamu sekalian ummatun, yaitu umat yad'una ilal khairi, yang mengajak kepada kebaikan. Kalau kita sedikit jelaskan, minkum itu asalnya min dan kum. Min ini huruf jar, artinya adalah litab'id, artinya itu cuma sebagian. Makanya umat yad'una ilal khairi ya kan, yang dakwah ini hanya sebagian. Hukumnya apa? Orang dakwah itu fardu kifayah. Jadi kalau di Kutai Barat itu sudah ada yang dakwah, ya kan, itu sudah gugur. Artinya apa? Semuanya tidak dosa. Tapi kalau sama sekali di Kutai Barat ini nggak ada yang dakwah, ini dosa semuanya. Nah, tapi tidak semuanya itu berkewajiban untuk dakwah, enggak. Tidak semuanya. Makanya orang-orang yang bodoh, yang tidak tahu agama, itu tidak kewajiban untuk dakwah. Malah berbahaya kan? Kalau hanya tahu satu ayat, dua ayat, satu hadis, dua hadis, tidak tahu secara ya kan, hadisnya yang dihafal tidak banyak, ayatnya tidak tahu secara keseluruhan, kemudian ikut dakwah, memberi fatwa, kadang-kadang malah menyesatkan. Tidak boleh. Makanya wal takum minkum, hendaknya ada di antara kamu ummatun, yaitu umat sebagian kecil saja, tidak semuanya. Hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada di antaranya, ya semuanya sudah gugur, tidak menanggung dosa. Yad'una ilal khairi, yaitu yang mengajak kepada kebaikan. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, ya, yang perintah kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar. Ulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi ini artinya amar ma'ruf nahi mungkar, ya kan? Orang yang dakwah, ad-da'una, orang-orang yang dakwah, al-amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang perintah kepada perkara yang ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, orang-orang yang nyegah perkara yang mungkar. Ini adalah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah jadi orang-orang yang bercerai-berai, yang berbeda pendapat, yang tidak ada habis-habisnya setelah datangnya kejelasan, setelah datangnya penjelasan. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan siksa yang sangat agung. Ini adalah orang-orang ahli kitab, ya, Yahudi, Nasrani, ya. Setelah datangnya kitab, datangnya penjelasan Allah Subhanahu wa taala, tapi masih bercerai-berai, masih bantah-bantahan, tidak ada habis-habisnya. Ini tidak boleh. Ini nanti akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa taala. Faqaluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, amrun minhu azza wa jalla. Jadi firman-Nya Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sungguh-sungguh bertakwa kepadanya. Yang sering kita dengarkan ini, biasanya dibaca ini seorang khotib dalam menyampaikan khutbahnya. Jadi setiap seminggu sekali kita mendengarkan ayat ini. Ini hafal semuanya. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah kepada hamba-hambanya yang
beriman agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat ini adalah perintah Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman, li ibadi al mu'minina bi taqwahu, agar supaya bertakwa kepada Allah. Wa ka'annahu subhanahu qad jama'a fi taqwa jami'al khairati al ajilati wal ajilati. Dan seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengumpulkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan di dunia maupun kebaikan nanti di akhirat, itu ada pada takwa. Pokoknya kalau kita itu bertakwa kepada Allah, artinya apa? Artinya bertakwa kepada Allah itu imtisalul awamir wajtinabina wa, mengerjakan perintah menjauhi larangan. Nah, mengerjakan perintah menjauhi larangan atau takwa, itulah kuncinya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, baik itu kebaikan dunia maupun akhirat. Walaupun amal perbuatan yang kelihatannya baik, ya kan, kelihatannya itu baik, positif, kalau kita nilai secara umum itu positif, tapi kalau tidak didasari dengan takwa, kebaikan itu tidak akan diperoleh nanti di akhirat. Harus dasarnya itu takwa. Artinya apa? Atas dasar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ini. Jadi takwa ini kunci keberhasilan kebaikan dunia dan akhirat. Summa amara ibadahu al-mu'minina biha liyafuzu au yadfiru bima ja'alahu fiha minal khairi wassolahi wassa'adati wal falahi rahmatan bi ibadi al mu'minina. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hamba-hambanya yang beriman untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan itu agar supaya apa? Menjadi orang yang beruntung, menjadi orang yang mendapatkan keberuntungan, kebaikan, kedamaian, ya kan? Wal falah, keberuntungan. Ini adalah semata-mata rahmatan bi ibadihi al mu'minina, rahmat dari Allah, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap hamba-hambanya yang beriman itu adalah zat yang kasih sayang. Ini jadi kenapa kok Allah memerintahkan hamba-hambanya yang beriman bertakwa agar supaya mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberuntungan, mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Belum. Wa taqwa wasiyatullahi rabbil alamina lil awwalina wal akhirin. Jadi bukan hanya kita ini yang hidup di pada masa umat-umat yang terakhir, kita itu termasuk umat-umat akhir. Nabi kita nabi yang terakhir, kita umat termasuk umat yang terakhir. Jadi wasiat Allah itu bukan hanya untuk kita umat-umat yang terakhir ini, umat-umat yang awal-awal dulu, umat-umat yang dahulu-dahulu itu juga mendapatkan wasiat dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah dasarnya apa? Walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh-sungguh berwasiat terhadap orang-orang yang diberi kitab, ya kan? Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur maupun kitab-kitab mushaf yang lain, ya kan? Mushafnya Nabi Ibrahim dan lain sebagainya. Wa iyyakum min qablikum wa iyyakum. Jadi
umat-umat yang sebelum kamu sekalian dan kamu sekalian, ya, termasuk kita-kita ini. Anittaqullah. Wasiatnya itu berupa apa? Anittaqullah. Maksudnya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin illa wa taqwa sabilun muwasilun ilaihi wa wasilatun muballighatun lahu. Jadi tidak ada kebaikan yang segera maupun yang akan datang. Tidak ada kebaikan yang tampak maupun yang tidak tampak, kecuali takwa itu adalah sebagai jalan yang bisa mendatangkan kebaikan itu, sebagai perantara yang bisa mendatangkan kebaikan itu. Berarti hanya takwa yang bisa mendatangkan kebaikan. Kita tidak akan mendapatkan kebaikan apapun yang kita kerjakan tanpa didasari takwa, tidak akan pernah mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan. Harus dasarnya apa? Kuncinya apa? Takwa. Jadi motivasinya itu takwa. Nurut perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah. Kerja bakti